Oke, kita akan naikkan di sini untuk Kak Abdul dan juga Kak Krisma ke podium. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, Kak. Di sini ada dari Kak Ilham ya. Apakah ada kendala dalam menanam bibit sayuran? Kalau kendala itu banyak sekali ya. Banyak sekali cara seperti kayak rock wool atau media tanamnya itu direndam di air panas, terus direndam dengan H2O2 gitu kan untuk menghilangkan jamurnya, untuk sterilisasinya dan sebagainya, sehingga tanaman itu tetap tidak menggunakan pestisida tapi bisa tumbuh seperti itu. Jadi kalau kendala-kendala banyak banget, tapi ya itu tadi, itu yang menjadi tantangan kita dan menjadi hal-hal yang sangat menyenangkan buat kita. Oke, nah ini ada tambahan mungkin dari Kak Krisma, Kak. Sebelum kita lanjut, ini sudah ada 2 orang yang raise hand. Yang penting kita suka dulu lah mengenai gimana nanti untung rugi, mengenai gimana prosesnya itu bakalan lama, cepet, kemudian bakalan ada jatuh bangunnya, itu nanti urusan belakangan. Yang penting kita suka dulu. Oke, siap. Nah, kita langsung masuk nih, ada 2 orang yang raise hand. Kita akan coba unmute dulu di sini dari Kak Lela Satriani Chandra ya. Pertanyaan saya untuk narasumber hari ini, apakah kalau misalnya ada yang mau bergabung di Green Jobs dengan jenis usaha mendaur ulang sampah begitu, utamanya sampah plastik, apakah kira-kira pasarnya ini akan bagaimana begitu? Karena saya lihat, menurut saya selera orang untuk membeli barang-barang yang didaur ulang kayaknya itu kurang gitu. Bagaimana tanggapan kakak-kakak ini? Terima kasih. Oke, jadi berkait daur ulang dan pasarnya ya. Sebenarnya kalau terkait daur ulang itu tinggal bagaimana produk yang dihasilkan dari kitanya gitu. Apakah produk bisa punya daya tahan lebih lama atau mungkin baru dipakai sekali 2 kali udah jadi sampah lagi kayak gitu. Nah, kalau misalkan di Jawa nih ya yang udah banyak berjalan di beberapa kota itu, mereka itu sistemnya kayak bukan mendaur ulang secara pribadi, tapi mereka kayak sistemnya kayak jadi pengepul kayak gitu. Jadi mereka mengumpulkan sampah-sampah yang ada, misalkan sampah plastik, kertas berbagai macam kertas itu mereka terima kayak gitu. Nah, itu kemudian diserahkan atau disetorkan ke perusahaan daur ulang, yang mana perusahaan daur ulang ini mereka biasanya mengolah sampah itu menjadi produk yang emang produk itu kualitasnya bisa dijamin lah, bisa dipakai dalam waktu yang lebih lama kayak gitu. Oke, ya terima kasih Kak Krisma. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Abdul? Ya, kita perlu akui bahwa minat terhadap daur ulang itu kayak minat terhadap lukisan antik ya. Kadang bisa bernilai sangat mahal ketika orang itu memang minat, tapi tidak untuk masyarakat umum gitu. Nggak semua orang tahu nilai atau value dari lukisan itu sendiri. Bagaimana kalau konsepnya dirubah, kita sebagai konsultan daur ulang. Jadi orang-orang yang mempunyai sampah, dia pengen bikin apa dengan sampah itu. Nah, kita datang untuk membuatkannya. Jadi itu tetap milik mereka, bukan jadi milik kita, dan tidak ada tanggung jawab kita untuk menjualnya. Oke, semoga tadi sudah terjawab ya Kak ya. Thank you untuk penjelasannya. Nah, ini udah ada 2 orang lagi. Kita akan unmute dulu, ada Kak Noviana Safitri ya. Jadi saya di sini izin bertanya kepada narasumber, yaitu pertanyaan saya, bagaimana cara mengubah pola pikir orang Indonesia di mana green job ini penting, dan bagaimana juga cara menarik daya minat pada masyarakat Indonesia terhadap green job ini. Karena yang kita ketahui Indonesia itu termasuk negara yang agraris. Terima kasih. Pertama, bagaimana merubah mindset orang Indonesia, itu sangat susah sekali gitu. Secara realistis tuh susah banget kalau kita harus ngerubah mindset gitu kan. Cuman kalau kita melakukan campaign seperti yang dilakukan Teens Go Greens dan tim gitu kan, dan juga kayak Coaction dan beberapa lembaga-lembaga lingkungan ataupun memang teman-teman yang bergerak di lingkungan, itu bisa gitu sedikit demi sedikit akan membuat perubahan di dalam pola pikir manusia kayak gitu. Nah, kalau dari segi saya nih, karena saya kan pebisnis ya, maksudnya
bagaimana pada akhirnya ya saya menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang yang memang apa namanya ya pada akhirnya bergeraknya di green job gitu loh. Maksudku kalau misalkan kita mungkin nggak bisa ngajak, ayo apa namanya mencintai lingkungan dan sebagainya gitu. Ya udah kalau dari segi pebisnis, ayo kerja di tempat saya, Anda saya bayar, tapi dampaknya untuk lingkungan itu gede kayak gitu. Jadi kalau merubah mindset itu akan sangat susah. Tapi kalau kita memberikan contoh dan membuat orang ikut dengan kita, itu mungkin akan lebih mudah. Jadi usahanya ada di kita, bukan di mereka untuk berubah mindsetnya kayak gitu. Ya, mungkin ada tambahan juga dari Kak Krisma nih, Kak. Memang susah banget kalau misalkan kita harus merubah mindset orang lain, apalagi se-Indonesia gitu ya. Itu bakalan susah banget. Nah, kayak yang dilakukan Teens Go Green juga selama ini itu kita lebih kayak gimana kita menyebarkan suatu hal terkait kecintaan terhadap lingkungan gitu. Basically yang harus diubah dulu itu diri kita sendiri. Apakah kita udah benar-benar tahu dan apakah kita udah benar-benar minat dan peduli sih sama lingkungan, atau cuman kita ikut-ikutan aja, cuman ngikutin vibes-nya doang kayak gitu. Ketika kita udah tahu kenapa kita cinta sama lingkungan, kita bisa nih dengan nyontohin ke orang-orang sekitar kita. Siap. Oke, semoga itu sudah menjawab ya, Kak Noviana. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Wah, makin banyak nih yang angkat tangan ya, yang raise hand. Kita masuk ke pertanyaan dari Kak Sarah dulu ya. Kak Sarah Hamnah, silakan. Banyak sekali perusahaan besar yang hanya memikirkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperdulikan dampaknya terhadap lingkungan. Sudah banyak petisi, demonstrasi, konferensi terbuka, dan postingan agar para pengusaha itu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Tetapi nyatanya hal tersebut tetap saja, perusahaan-perusahaan tersebut maksudnya tetap saja memproduksi tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Contohnya seperti galon sekali pakai, plastik kemasan kecil-kecil, dan lain-lain. Nah, langkah lain apa lagi yang bisa kami lakukan sebagai pemuda agar bisa menggerakkan para pengusaha tersebut agar memperhatikan aspek lingkungan terhadap bisnisnya? Karena kan kita tahu bahwa produsen itu yang paling berdampak besar kan terhadap jualannya lah ke lingkungan gitu. Terima kasih sebelumnya, Kak. Basically, kenapa mereka memproduksi barang-barang yang lebih murah dan itu lebih tidak ramah lingkungan, itu karena ada minat dari masyarakat itu sendiri, basically gitu. Nah, masyarakat Indonesia itu basically sukanya mereka suka produk-produk yang lebih murah dan lebih praktis gitu. Misalkan kayak sampo sachet dan kemudian botol-botol yang lebih kecil, padahal ada botol yang 1 liter. Terus galon yang mungkin sekali pakai daripada galon yang harus ditukarkan ketika beli. Nah, itu kan pasti harganya lebih murah tuh. Ketika ada minat dari masyarakat untuk membeli barang yang lebih murah, itu dari perusahaan bakalan ngeproduksi hal tersebut gitu. Kita sebagai anak muda nih ya, misalkan kita tuh bisa banget lihat dulu pola konsumsi kita itu kayak gimana gitu. Kita lihat dulu nih dari pola konsumsi kita, apakah pola konsumsi kita masih kayak gitu, masih lebih milih barang yang murah daripada barang yang lebih mahal dikit tapi isinya juga lebih banyak, bisa kita pakai lebih lama, dan botolnya juga sama-sama 1 botol kayak gitu ya. Itu kita lihat pola konsumsi kita. Nah, semakin kita bisa nge-influence orang-orang di sekitar kita untuk menggunakan produk-produk yang bisa digunakan lebih lama, kebutuhan kan produk-produk yang lebih ekonomis itu bakalan lebih turun, dan nanti kemungkinan juga produksinya bakalan lebih diturunkan kayak gitu. Ya, silakan Kak Abdul mau menambahkan pertanyaannya tadi. Sekali lagi, idealisme itu akan ada ketika itu didukung dengan kondisi yang sudah mapan gitu. Sedangkan Indonesia itu kondisinya ya kayak lingkaran setan sih, seperti yang dibilang sama Mas Krisma tadi gitu kan, bahwa pada akhirnya ya kita masih butuh barang murah, kita masih butuh ini gitu. Ya secara kayak sayuran pagi sendiri, walaupun kita green job dan lain sebagainya, kita masih menggunakan listrik yang menggunakan batu bara dan lain sebagainya. Dimana memang energi yang terbarukan itu belum, ya kita kapasitasnya belum nyampe ke sana untuk menggunakan listrik yang dari energi terbarukan seperti itu. Ya sedikit demi sedikit gitu.
Ya kenapa petisi, demo, dan lain sebagainya itu tidak begitu didengarkan? Ya karena power kita kurang. Kayak gitu aja sih. Nah, bagaimana pada akhirnya kita membentuk diri kita menjadi orang yang mempunyai power besar, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita pengen tuju itu tercapai. Amin, amin. Siap, Kak Abdul ya. Thank you sekali. Dan ini ada pertanyaan juga dari Kak Magdalena nih ya. Mau bertanya dengan adanya ekonomi hijau yang mempunyai konsep untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, katanya bisa menekan resiko kerusakan ekologi dalam bentuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Tapi seperti yang kita tahu pada kenyataannya, agenda pembangunan Indonesia selama ini masih cenderung berfokus pada investasi dalam sektor yang tidak hijau ya. Yang tidak bisa dipungkiri, sektor tidak hijau ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertanyaan saya, apakah green jobs di Indonesia maupun investasi hijau bisa menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang? Dan apakah sektor yang sebelumnya tidak hijau bisa kita konversi jadi hijau? Apakah green jobs hanya sebatas sampah plastik saja atau sayuran saja? Wah, bagus ya. Kita langsung nih, dari Kak Krisma dulu sepertinya. Silakan Kak Krisma. Nah, di Indonesia sendiri komitmennya itu masih rendah karena apa ya? Ketergantungan kita di sektor ekonomi konvensional atau di sektor-sektor konvensional itu masih tinggi banget, kayak misalkan di sektor energi aja. Di Indonesia itu masih rendah banget, masih baru ada beberapa PLTS dan PLTB itu. Kalau dilihat ke depannya ya berdasarkan komitmen-komitmen pemerintah nih ya yang udah mulai berjalan itu sebenarnya peluangnya gede banget dan Indonesia berpeluang buat nyiptain lapangan kerjaan yang gede banget karena kalau kita lihat dari green jobs itu dia bisa nyiptain lapangan pekerjaan di bidang energi itu bisa 4 kali dari energi konvensional kayak gitu. Ya, terima kasih Kak Krisma. Mungkin ada tambahan juga dari Kak Abdul. Kak. Oke, jadi apa namanya? Kalau misalkan prospek jangka panjang atau enggak gitu. Kalau saya melihat kalau misalkan di bisnis saya sekarang, ya prospek jangka panjangnya ada gitu. Asal kita kuat modal aja dulu nih. Di Indonesia memang seperti yang sudah disinggung Kak Krisma juga bahwa kita sedang berproses ke sana, bukan serta-merta bisa langsung jadi. Nah, terus untuk sektor yang sebelumnya tidak hijau dan bisa dikonversi menjadi hijau, oh bisa banget. Seperti contohnya yang saya sendiri nih, saya bergerak di dunia IT dan artificial intelligence. Bagaimana saya menggunakan kemampuan IT saya dan AI saya untuk pada akhirnya bertanam di sektor hijau seperti itu. Wow. Oke, terima kasih untuk jawabannya luar biasa ya. Itu tadi semoga sudah menjawab ya Kak Magdalena. Siap. Nah ini ada yang hampir mirip juga nih Kak untuk pertanyaan dari Kak Siti Nurjanah ya. Jika seseorang baru mengenal green job dan tertarik untuk bekerja dalam sektor green job, namun bingung untuk menentukan jenis green job apa sih yang cocok untuknya, apa yang seharusnya dilakukan Kak? Dimulai dari mana? Dan bagaimana cara kita untuk membangun personal branding dalam sektor green job ini? Oke, jadi kalau misalkan baru tahu, pastiin dulu kita benar-benar paham dulu ya. Jadi jangan asal saya tahu saya gini. Kita pastiin kita belajar dulu. Kita benar-benar bisa memahami dulu. Nah, terus kalau misalkan kita mau bekerja di sektor green jobs, kalau misalkan kita orang yang emang takut untuk memulai hal baru yang emang beda banget sama kehidupan kita sebelumnya, kita bisa daftar di perusahaan green jobs dengan keilmuan yang kita punya. Misalkan tadi akuntansi atau mungkin ada teman-teman hukum atau mungkin ada teman-teman ekonomi. Kayak gitu bisa banget yang sesuai apply job sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Jadi kalau ngebangun personal branding basically kayak sama aja kayak ngubah mindset diri kita sendiri ya, gimana kita mau berkomitmen. Pertama itu komitmen kita dulu. Nah, ketika kita udah bisa berkomitmen, tinggal bagaimana kita nuangin komitmen tersebut dalam bentuk aksi kita gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Krisma. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir juga nih. Mungkin dari Kak Abdul juga mau menambahkan nih. Nah, kalau itu kuat-kuatan aja sih. Maksudnya kuat-kuatan itu adalah ketika kamu punya suatu value yang kuat, kamu personal brandingnya pasti akan ke bawah sih. Ya selain karena ada karena ada tim yang kuat juga,
sehingga brandingnya juga kuat. Kayak saya dulu nggak ada kepikiran bisa ngisi seminar kayak gini kan di personal branding, maksudnya branding personal saya kan sekarang sebagai petani milenial lah, apalah pengusaha di bidang green job lah dan sebagainya ya. Saya nggak pernah kepikiran bisa ngisi bareng keren yang luar biasa kayak gitu kan sama Teens Go Green waktu itu dan sebagainya. Ya itu semua terjadi waktu itu diliput sama Day TV juga. Itu terjadi karena ya value yang saya bawa kuat. Kayak gitu, sehingga orang percaya sama saya untuk pada akhirnya membuat membuat saya menjadi orang yang dikenal sebagai ini adalah salah satu penggiat green job kayak gitu. Wow, luar biasa ya. Yang pasti kita harus take action juga nih mulai dari sekarang dan konsisten ya sampai nanti pasti hal-hal yang tadi branding dan lain mengikuti ya kayak seperti yang tadi sudah dilakukan juga nih oleh Kak Krisma dan juga Kak Abdul. Ya itulah tadi menjadi pertanyaan terakhir di sesi panel discussion kita hari ini. Thank you banget ya Kak Abdul, Kak Krisma untuk sharing yang luar biasa ya. Akhir kata saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para panelis yang telah menyempatkan waktunya, sudah menyempatkan bersharing juga dengan kita semua. Di sini tadi ada Kak Krisma, ada Kak Abdul ya. Terima kasih juga kepada media partner Keren. Hari ini ada Ruang Seminar, Seminar Indonesia, dan Info Seminar Gratis. Dari sponsor kami, Spirit Psychology Center dan Crazy Corp Indonesia yang telah mensupport acara siang hingga sore hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman, Bapak Ibu sekalian, peserta yang sudah ikut ya seminar hari ini. Semoga seminar hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di seminar Keren lainnya. Jangan lupa follow Instagram Keren di @kerenindonesia dan Facebooknya di Keren Entertainment Indonesia. Thank you, stay safe semuanya. See you.